Nah, keputusan dari Coach Sintayong ini membuktikan bahwa dia adalah pelatih profesional yang juga mementingkan perkembangan dari tim nasional Indonesia, baik di level senior dan juga di level junior. Artinya ketika dia mengamati pemain keturunan yang tidak bisa mengikuti standar yang dia inginkan atau kriteria yang dia inginkan, apakah itu dalam pola latihan ataupun pada saat memang ada internal game, ya mungkin dia tidak akan pilih pemain tersebut. Walaupun ada kemungkinan nanti dia akan memberikan kesempatan kedua. Ya wajar jika nanti dia memberikan kesempatan yang kedua. Walaupun juga sejauh ini kita juga belum tahu kan alasan yang pasti dari Coach Sintayong. Karena yang saya baca di berita bahwa surat yang diterima oleh Indra Safri itu hanya permintaan dari Coach Sintayong agar 3 pemain tersebut dipulangkan ke klub mereka masing-masing. Tapi kalau feeling saya, ya kemungkinan Coach Sintayong tidak serak sih dengan mereka. Kemudian siapa-siapa pemain yang akan dia ambil. Nah ini yang tentunya akan duduk untuk berbicara, karena PSSI tidak mau lagi kita babak belur. Ya kita gagal, dan ini juga bisa mengancam posisi dari pelatihan STY, karena ini menjadi ujian juga kalau sampai gagal total di Qatar untuk tim senior ya, pada awal tahun depan, kemudian akan berlanjut dengan U23 pada April 15 sampai 3 Mei, kemudian gagal lagi, ini akan berbahaya. Bukan tidak mungkin STY sendiri akan dicopot ya, atau akan dipertimbangkan, bahkan STY bisa mundur kalau semua rangkaian ke depan ini gagal total. Tapi menurut saya sih udah gagal. Sudah gagal? Sudah gagal. Orang masih proses, masih pertandingan masih banyak kok. Proses apa lagi yang mau ditunggu? Ada kualifikasi Piala Dunia, Ya, itu ada sih Piala udah tahu. Asia. Terus kita menunggu kegagalan di sana. Sebegitunya. Memang nggak bisa lihat di 2 pertandingan itu. Lawan Irak dibobol 5 gol. Jadi seharusnya nih kita benar-benar mencari pemain keturunan yang bisa bermain di posisi penyerang, center forward ya, atau yang kita kenal dengan istilah ujung tombak, agar dia bisa mengkonversikan peluang yang dia dapat dan juga sesuai dengan kriteria Coach Sintayong, karena kita tahu bahwa Coach Sintayong juga selalu menginginkan striker-striker yang juga bisa melakukan pressing, artinya memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Dan kedua menurut saya yang diperlukan adalah di lini pertahanan center back, itu juga penting. Bukan saja center back untuk mengawal pertahanan, tapi center back juga yang bisa delivery bola dari lini belakang. Nah ini sekarang sudah kita lihat nih, center back di timnas senior yang bisa memberikan delivery bola dari lini belakang. Seperti Alkan Beget dan juga Rizky Ridho ya. Bagus passing-passing mereka dari lini pertahanan. Dan di era sepak bola modern, memang center back itu juga dituntut untuk bisa membagi bola dari lini pertahanan. Dan tidak selalu long ball. Bisa juga memberikan umpan pendek tapi akurat. Itu sangat penting. Agar jika para pemain di lini pertahanan ini dipres oleh para pemain tim lawan, ya mereka bisa keluar dari tekanan tersebut dengan memberikan passing-passing yang akurat. Tapi kan keberhasilan kegagalan itu tidak terlepas dari siapa pelatih, siapa pemain. Ya, Nah dalam hal ini Anda kan tidak sepenuhnya menyalahkan STY dong atas 2 kegagalan pertandingan yang itu. harus bertanggung jawab STY. Yang harus bertanggung jawab. Karena teori sepak bola, manajemen sepak bola dimanapun seperti itu. Oke. STY. Kenapa? Karena kita menuntut pertanggungjawaban, menuntut janji-janji yang sudah diungkapkan. Gitu. Misalnya istilah bahwa kita sudah di level Asia, standar kita AFC. Kok lawan Irak 5 gol? Oke Tom. Dikoyak 5 gol gitu. Oke. Jadi di mana pemahaman standar level Asianya itu yang dia maksud itu di mana? Kan kita mempertanyakan itu. Tommy Welly atau akrab disapa dengan Bung Towel, menagih janji pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Hal tersebut tak terlepas dari hasil buruk dari segi permainan maupun skor, ketika melawan tim papan atas Asia, Irak, di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Bung Towel pun mempertanyakan janji-janji dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang belum terpenuhi. Bahkan sang pengamat sepak bola menyoroti beberapa pernyataan yang dinilai olehnya kontroversial. Pria yang juga pernah menduduki jabatan di PSSI, Bung Towel kaget dengan pernyataan dari Sintayong ke awak media, soal pemain timnas Indonesia. Ini ada di rekam jejak digital saya baca, dan saya kaget. Kelemahan utama pemain kita adalah takut kalah duluan, kata Sintayong. Ada itu, ujarnya,
dikutip dari kanal YouTube Sport TV Indonesia, Selasa, 28/11. Dan itu ditutupi oleh pemain naturalisasi. Mungkin kebenarannya oke, tapi Wise enggak. Imbuhnya, pernyataan itu menurut Towell mengundang kontroversial, karena dinilai mempolarisasi suatu kelompok, dan tidak bijak. Karena kita enggak boleh dong, lu sebagai pelatih mempolarisasikan naturalisasi dan pemain kita, lokal, tegasnya. Selanjutnya, Towell menjelaskan, segala fasilitas telah diberikan oleh PSSI ke Shin, seperti permintaan pemain naturalisasi, namun dia merasa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak bisa membuktikan hasil positifnya. Lu minta naturalisasi untuk bersaing dengan Asia, Irak, kenyataannya mana? Hampir sepanjang pertandingan main di bawah, main setengah lapang, pungkas Towell. Bukan hanya itu, Towell memaparkan, bahwa dari pernyataan Shin yang mengklaim pemain Indonesia takut kalah sebelum bertanding, menandakan pelatih asal Korea Selatan gagal meningkatkan mental pesepak bola tanah air, khususnya punggawa timnas. Pengamat sepak bola kenamaan, Tommy Welly atau Bung Towell membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa Fahri Husaini cocok jadi pelatih timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara bincang-bincang di kanal YouTube Sport 77 Official yang dipandu Mamat Alkatiri dan Riphan Pradipta. Bung Towell mengatakan Fahri Husaini jadi pelatih lokal yang paling pas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia jika Shin Tae-yong dipecat. Kalau lokal, yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini, ucap Bung Towell menanggapi pertanyaan pengganti Shin Tae-yong dari sekian banyak pelatih di Indonesia. Di sisi lain, Bung Towell juga punya dua nama pelatih asing yang pas melatih timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Park Hang-seo dan Akira Nishino. Pelatih asing paling dekat yang konkret Park Hang-seo atau Akira Nishino. Lalu banyak yang bilang, Akira Nishino kan di Thailand gagal. Belum tentu di Indonesia gagal, lanjut Bung Towell. Fahri Husaini memang jadi pelatih lokal yang punya catatan apik bersama timnas Indonesia kelompok umur. Ia mampu menjuarai Piala AFF U16 2018, meraih gelar juara di turnamen Genesis 2018 dan Tianpong Plastic Cup 2017. Berkat kiprahnya itu, Coach Fahri sempat promosi menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sayangnya, tak ada prestasi yang dicatatnya. Timnas Indonesia U19 pun menjadi tim nasional terakhir yang dilatihnya. Setelah itu, pria berusia 58 tahun tersebut menjadi pelatih klub Liga 2, seperti Persiba Balikpapan dan Persela Lamongan. Terlepas dari itu, posisi Shin Tae-yong di kursi pelatih timnas Indonesia tengah panas. Penyebabnya ia gagal membawa timnas Indonesia meraih 2 kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah lawan Irak dengan skor 1-5 di laga perdana. Kemudian hanya bermain imbang lawan Filipina dengan skor 1-1 di laga kedua. Hasil itu pun membuat timnas Indonesia saat ini duduk sebagai juru kunci grup F dengan raihan 1 poin di belakang Irak, Vietnam, dan Filipina. Mantan kapten timnas Indonesia, Bambang Pamungkas mengungkapkan pandangannya terkait Shin Tae-yong. Ia mengaku tak setuju jika pelatih asal Korea Selatan itu tiba-tiba dipecat begitu saja. Seperti diketahui, beberapa pihak ada yang menyuarakan ketidakpuasan dengan kinerja Shin Tae-yong. Ekstremnya, mereka menilai kalau pelatih tersebut sebaiknya didepak. Penilaian tersebut muncul setelah timnas Indonesia tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 laga, skuad Garuda gagal menang, yakni kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Rumor ini pun mendapatkan respons dari salah satu legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas. Menurutnya, pemecatan Shin Tae-yong bukanlah keputusan yang tepat karena saat ini sudah berada dalam jalur yang tepat. Perkembangan timnas cukup baik, artinya setelah kita enggak lolos Piala Asia, kita lolos lagi, walaupun di event yang antara AFF dan SEA Games gagal, ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Sport 77 Official. Tapi kalau kita bicara dalam hal yang lebih besar, timnas ini prosesnya sudah benar. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara mengatakan bahwa, diganti ajalah, jujur saya khawatir, imbuhnya. Ia pun bercerita ketika dirinya masih menjadi skuad timnas Indonesia silam. Dalam karir bersama timnas Indonesia, pergantian pelatih telah terjadi sebanyak 13 kali. Dan hal tersebut tak membawa skuad Garuda meraih prestasi.
Karena pengalaman saya mengatakan itu bukan menjadi solusi yang tepat, karena saya sendiri ketika di tim nasional 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih. Jadi kita enggak punya pola yang tetap, pungkasnya. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong saat ini sedang fokus menyiapkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Skuad Garuda masuk grup D bersama Jelang, Irak, dan Vietnam. Selepas ditunjuk menjadi pelatih di timnas Indonesia oleh PSSI pada tahun 2019 lalu, Shin Tae-yong belum sekalipun memberikan gelar juara. Sejauh ini, capaian tertinggi dari pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut adalah menjadi runner-up Piala AFF edisi 2020 dan runner-up Piala AFF U23 edisi tahun 2023. Maka, tak mengherankan jika beberapa kalangan, terlebih mereka yang berorientasi pada hasil, selalu menagih gelar juara kepada seorang STY. Sebuah hal yang lumrah di mata mereka, karena terhitung mantan pelatih timnas Korea Selatan itu telah menukangi pasukan merah putih selama kurang lebih 4 tahun. Menyadari hal tersebut, STY pun buka suara. Pelatih yang sukses memulangkan Jerman yang berstatus juara bertahan di Piala Dunia Rusia 2018 tersebut menjelaskan bahwa dirinya belum mampu untuk memberikan gelar juara karena harus memulai fase-fase pembangunan timnas Indonesia dari hal yang paling dasar. Tak hanya itu, fokus kepelatihan Coach STY saat ini lebih berorientasi pada pembangunan skuad yang bisa bersaing di level benua, bukan lagi skuad yang hanya mampu bersaing di level regional Asia Tenggara belaka. Mungkin para fans menanyakan kenapa tak bisa juara. Mungkin kalau timnya sudah punya fondasi kuat, saya datang bisa juara. Tapi tidak seperti itu, ungkap STY menyadur dari akun TikTok Sportit. Tapi sekarang di AFF Indonesia tak akan kalah dengan mudah. Pastinya level kita sudah masuk ke final. Tapi saya tak mau fokus di AFF, melainkan kita sudah berpikir ke level AFC, imbuhnya. Sejatinya apa yang diungkapkan oleh Coach Shin tersebut ada benarnya. Mengingat ketika dirinya datang dan menjadi pelatih di skuad Garuda, Coach STY harus memulai semuanya dari awal. Selain membenahi skill olah bola para pemain, STY dan tim juga harus bekerja keras untuk membenahi fisik, stamina, mental dan hal-hal dasar dari para pemain Indonesia meski mereka memiliki label timnas. Bahkan, STY harus mengambil jalur ekstrim dengan memangkas satu generasi timnas karena benar-benar harus memulai masa kepelatihannya tersebut dari nol. Dan terbukti, meskipun belum memberikan gelar juara, Shin Tae-yong telah sukses meloloskan 3 level timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia.